Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, rekan-rekan sekalian, alhamdulillah kita bisa berkumpul di majelis yang sederhana ini dalam rangka meneguhkan lagi iman dan Islam kita di atas ilmu. Dan teguhnya, kuatnya iman itu ya mau nggak mau ya harus di atas ilmu, karena ilmu itu akan menyingkirkan keraguan. Makanya Allah mengingatkan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau tidak tahu bertanyalah. Bertanya akan mendapatkan jawaban. Jawaban itu menjadikan keyakinan. Itu yang kita kenal dengan hakul yakin. Keyakinan yang kita pegang itu kemudian menjadi ainul yakin. Dan itu yang kemudian kita bawa terus sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan husnul khotimah. Husnul khotimah itu pertanda orangnya akan masuk surga atau jannah. Qanibitina azani Allah wa iyyakum. Ada hal prinsip yang harus kita tahu, itu yang kemudian oleh sebagian ulama disebut sebagai al-usulus salasah. 3 hal yang prinsip. Disebutkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi, beliau berkata, wa idza qila laka mal usulus salasah allati yajibu 'alal insan ma'rifatuha. Kalau kamu ditanya tentang 3 hal yang prinsip yang harus diketahui oleh seorang manusia, fakul, maka ucapkan ma'rifatu Rabb al-abdi Rabbahu, yaitu seorang hamba itu mengenal Rabbnya. Artinya kita harus tahu Rabb kita itu siapa, namanya siapa, sifatnya seperti apa. Wa dinahu, dan mengenal agamanya. Wa nabiyahu, dan mengenal nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang nanti kita akan ditanya di Waalaikumsalam. Ini yang nanti kita akan ditanya di kuburan. Jadi di kuburan nanti kita akan ditanya 3 hal ini. Man rabbuka, wa man nabiyuka, wa ma dinuka. Dan yang bisa menjawab enggak cuman orang Islam tok, tapi dia harus Islam yang faham. Makanya nanti orang Islam yang faham, yang ngaji, yang belajar, dia bisa jawab. Man rabbuka Allah, wa man nabiyuka Muhammad, wa ma dinuka al-Islam. Tapi wa ammal kafir wal munafik, orang kafir dan munafik itu berarti orang Islam juga, berarti orang Islam tapi yang suka atau membenci Islam itu sendiri gitu. Nah, maka dia pun mengatakan hal-hal adri, aku nggak tahu. Nah, jawaban-jawaban seperti itu padahal di dunia dia harusnya tahu gitu. Ternyata susah untuk terucap. Makanya pentingnya kita mengetahui, belajar agar nanti kalau ditanya itu bisa menjawab. Dan sebelum sampai ke pertanyaan itu di kuburan, tentu di dunia ini kita ya harus bisa jawab. Apalagi nanti tanya sama anaknya, Pak, Allah ini siapa? Sopo yo. Nah, begitu kamu udah sopo yo gitu, nah maka anakmu itu otomatis akan terinfeksi virus keraguan. Nah, makanya seorang muslim yang baik dan benar itu harus kemudian mengetahui 3 prinsip itu tadi. Nah, kita mulai mengenal Allah kan? Nah, kita berkenalan dengan Allah. Yang pertama Allah sebutkan pada Quran surat Ar-Rahman. Allah menyebutkan kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di muka bumi ini akan hancur. Yang tersisa adalah, yang kekal adalah wajah Rabbmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Sehingga Allah itu akan kekal. Dan nanti Allah menyebutkan pada ayat yang lain, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Allah Rabbmu yang menciptakan kamu dan orang sebelummu. Orang sebelum kita itu pernah ada dan sudah enggak ada sekarang. Kita sekarang ada dan akan enggak ada. Tapi Allah tetap ada. Allah menyebut orang-orang yang mau istiqomah menyembah itu, yaitu orang-orang yang bertakwa. Makanya ketakwaan seorang manusia itu adalah ketika dia mengenal Rabbnya. Dan kemudian mengenal Rabbnya disebutkan pada Quran surat Thaha ayat 14 tentang namanya. Allah menyebut innani ana Allah. Namaku itu Allah. La ilaha illa ana. Aku, tidak ada yang boleh disembah selain aku. Nah, ini menjadi pertanda kalau jenengan mau memanggil ya panggilannya cuma Allah, tidak boleh yang lain. Tidak ada ditanya dipanggil dengan Sang Hyang Widi atau apa, tidak boleh. Itu panggilan agama lain dan tidak boleh kita pakai. Makanya nanti ada sebagian orang-orang Islam yang pengen nyari muka di antara manusia, dia mengatakan agama itu sama aja. Intinya itu Tuhan di tengah.
Nah, agama sana memanggil dia dengan Yesus, agama sini manggil dengan Buddha, agama sini manggil dengan Sang Hyang Widi, kita manggil dengan Allah, tapi ininya sama. Itu salahnya. Jadi tidak seperti itu. Ketika Allah maunya dipanggil Allah, ya sudah, kita tidak boleh kemudian mengatakan Allah ya itu. Tidak. Makanya ketika kita dikasih nama orang tua kita dengan nama yang sekarang jenengan pegang, maka nama itu pun jenengan maunya dihormati orang, dan orang kita nggak mau orang itu salah memanggil kita dengan nama yang lain. Nggak mau tahu misal namanya Landi dipanggil Bambang, kan nggak mau gitu kan. Kita sebagai manusia aja kayak gitu. Apalagi misal istri punya suaminya turu lindur gitu kan. Saya namanya Siti, lindurnya misal manggil yang lain, ya tentu saya marah tuh, siapa itu? Nah maka Allah pun juga nggak mau. Ketika Allah sudah mengatakan innani anallah, aku itu Allah, la ilaha illa ana, tidak ada yang berhak disembah selain aku, maka kita tidak boleh menyebut nama selain Allah untuk menyatakan Allah. Ya, kemudian dalam hal ini kita harus mengenal Allah sebagai Rob. Nah, Rob ini kalau dalam bahasa Indonesia itu terjemahannya itu Tuhan, tapi Rob itu sebenarnya lebih luas daripada Tuhan. Rob itu yang menciptakan, yang mematikan, yang memelihara, memberi rizki, yang menjaga, yang mengatur. Maka itu semua yang disebut Rob. Jadi Rob itu punya perbuatan, di mana perbuatan ini tidak bisa dilakukan oleh makhluk. Jadi ada Rob, ada makhluk, ada Kholik. Rob itu Kholik juga, sang pencipta. Nanti ada makhluk yang tercipta. Maka makhluk itu tidak akan bisa mengerjakan apa yang dikerjakan oleh Rob. Walaupun ada sebagian makhluk yang diberi kuasa, tapi hakikatnya itu bukan pemindahan kuasa, itu cuman Allah mengizinkan. Dalam hal ini contohnya Isa Al-Masih, dia diberikan kuasa bisa menghidupkan orang mati, tapi nggak semua orang bisa dihidupkan sama dia. Dia bisa diberi kuasa untuk menyembuhkan orang buta, orang kusta, tapi nggak semua orang penyakitan boleh disembuhkan sama dia. Makanya nanti ada orang Samaria datang minta disembuhkan, dia nggak mau gitu. Karena dia hanya diutus untuk orang-orang Bani Israel gitu kan. Termasuk Dajjal, dia juga dikasih kuasa oleh Allah untuk menyembuhkan orang sakit, tapi matanya sendiri yang sakit tidak bisa disembuhkan gitu. Makanya ada keterbatasan. Dan Rob yang sebenarnya Rob itu tidak terbatas pada kuasanya. Makanya kalau ada orang yang kemudian bisa menggandakan uang, ya dia cuma bisa menggandakan uang, tapi dia nggak bisa menggandakan tanah. Nah, maka keterbatasan itu nggak mungkin dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, lalu dari mana ilmu mereka? Ya kalau Nabi tentu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Dajjal ya dari Allah juga, tapi Allah mengizinkan dia menjadi fitnah. Kalau Nabi dijadikan wahyu gitu. Nah tapi kalau orang selain dua orang ini, ya itu dari syaitan. Makanya jangan sampai kita itu gagal paham gitu loh. Senangnya datang ke orang-orang pintar gitu kan, ditunjukkan hal yang aneh-aneh gitu kan, tapi nggak jeli. Datang ke dukun minta pesugihan, ternyata dukunnya rumahnya gubuk reot gitu kan. Kan itu harusnya kita jeli gitu loh. Datang ke dukun nyari jodoh, dukunnya sendiri nggak punya istri, harusnya kan kita jeli gitu. Nah maka Dajjal pun juga demikian. Dia bisa menyembuhkan orang macam-macam, minta disembah sebagai Tuhan, tapi dia sendiri matanya nggak bisa disembuhkan oleh dirinya sendiri. Nah makanya Allah menyebut dia dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Kita diminta untuk memuji Allah Rabb semesta alam sehari 17 kali di surat Al-Fatihah yang kita wajib baca saat sholat. Sholat kita sehari 5 kali, rakaatnya ada 17. Setiap rakaat harus ada Al-Fatihah wajib. Dan di antara bunyi surat ayatnya adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Makanya ketika kita sudah belajar Allah sebagai Rabb, kita harus menghayati kalau Allah itu tidak cuma diterjemahkan sebagai Tuhan gitu aja, tapi yang menciptakan, yang mematikan, yang menguasai, yang memiliki, yang memelihara, yang menjaga, dan yang mengatur gitu. Kemudian rinciannya Allah sebutkan pada Quran surat At-Tur ayat 35, am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun. Apakah mereka diciptakan tanpa pencipta? Atau maksudnya apakah kamu tiba-tiba ada? Kemudian amhumul khaliqun, apakah kamu menciptakan dirimu sendiri? Kan tidak mungkin juga. Makanya tadi malam di salah satu kajian di Banyuanyar itu kan, ketika udah kita jelaskan panjang lebar, dan temanya tema yang lain, tapi dia tiba-tiba bertanyanya gini, di dalam Islam kita mengimani orang pertama itu adalah Adam, tapi di dalam pelajaran kita, materi di sekolah, di kampus,
kita mendapati kalau orang pertama itu monyet. Nah, yang benar monyet apa Adam itu? Yang benar monyet apa Adam, Mas? Nah, maka kita orang Islam ya harus kembali kepada apa yang Allah sampaikan, yaitu Adam bukan monyet. Lah monyetnya dari mana gitu kan? Maka kalau kamu belajar sejarah, di situ ada adab-adab perubahan bentuk yang dimulai dari orang-orang Yahudi ketika diminta untuk tetap tenang di hari Sabat, hari Sabtu dalam rangka ibadah, tidak boleh nyari ikan. Nah, maka dia berbuat culas. Nah, culasnya gimana? Hari Jumatnya dia pasang jebakan ikan, hari Ahadnya dia panen itu. Nah, selama ibadah di hari Sabtu mereka terngiang-ngiang ikannya dapat apa enggak, banyak apa enggak, gak fokus. Akhirnya orang-orang itu dirubah menjadi monyet dan babi 3 hari saja hidupnya dan kemudian ditenggelamkan di dalam tanah. Nah, ketika sudah tenggelam di dalam tanah, pergerakan tanah itu kan kita nggak tahu. Di tanah itu ada namanya sumur dalam, di mana airnya ngalir kayak sungai gitu loh. Nah, kalau udah ditenggelamkan itu belum terus ke bawah, ya tiba-tiba digali ketemu di Sangiran. Nah, muncullah itu manusia-manusia monyet itu. Makanya seorang muslim tidak boleh mengatakan kalau nenek moyang kita monyet. Yang ada mereka dulu mungkin manusia yang kemudian ditenggelamkan dengan berikut adabnya. Termasuk umat Nabi Lut itu Allah juga tenggelamkan. Termasuk sejumlah orang-orang yang Allah tenggelamkan di muka bumi banyak itu. Nah, ketika sudah di dalam bumi kita nggak tahu dia dirubah oleh Allah jadi apa, kan kita nggak tahu. Makanya harus kita pahami, ya harus kita imani manusia pertama itu ya tetap Adam bukan monyet gitu kan. Ya. Qanifidina azani Allah wa iyyakum. Jadi Allah menyatakan apa kamu enggak diciptakan atau kamu menciptakan ke dirimu sendiri, kan enggak. Dua-duanya ya enggak. Kemudian pada Quran surat Ali Imran Allah menyebut kalau Allah itu yang membentuk kita di dalam rahim, makanya muka kita beda-beda. Walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah yang telah membentuk kamu, merupakan kamu, melukis kamu gitu kan, dengan bentuk yang berbeda-beda gitu. La ilaha illa huwal azizul hakim. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Berarti perubahan bentuk kita di perut ibu kita itu ada keperkasaan Allah. Menunjukkan apa? Tidak ada orang yang bisa mengungguli. Tidak ada. Kamu ke dokter manapun gitu, ngomong, dok ini saya suami pesek, istri pesek, saya pengen anak lahir mancung. Tidak ada dokter yang bisa. Hanya Allah perkasa. Nah, kemudian ada Al-Hakim. Allah itu maha bijaksana. Artinya dalam perbedaan perciptaan itu ya Allah memberikan kebijaksanaan. Oh, ada yang tinggi, ada yang pendek. Nah, yang pendek kalau nggak nyampe ya yang tinggi bantu. Oh, ada yang kemudian mohon maaf, ada yang pintar, ada yang bodoh. Oh, yang pintar nanti bantu yang bodoh. Oh, ada yang cacat, ada yang normal. Ya, yang cacat nanti dibantu sama yang normal gitu. Ada banyak hikmah. Bayangkan kalau semua orang pintar, semua orang bodoh, kan tentu nggak akan ada balancing. Kalau semua orang bodoh ya siapa yang nanti ngajari? Kalau semua orang pintar siapa yang nanti diajari gitu kan. Maka harus dipahami ya. Jadi kalau zaman dulu gitu kan, saya itu sekolah itu sama ibu saya kok belajar yang rajin nanti pintar gitu kan. Yaitu kalau emang yang disuruh ini anaknya pintar ya bisa aja. Tapi kalau emang anaknya ini bodoh, sejak bawaan lahir bodoh, disuruh belajar gimana juga nggak paham ya, otomatis orang tua yang cerdas itu harus kemudian mencarikan alternatif. Oh, anakku kalau suruh belajar matematika nggak bisa, ya, coba belajar yang lain kan gitu. Jangan dipaksakan hal-hal yang dia tidak sanggup gitu. Makanya kalau emang kita paham dia nggak bisa pada bidang-bidang tertentu, ya kita harus merelakan gitu. Nanti ada orang tua nih yang pengen anaknya jadi dokter, untuk masuk ke dokteran ya dia siap nyuap sampai 500 juta. Begitu masuk semester 3 ya keluar karena nggak sanggup otaknya gitu. Makanya yang seperti ini ya tidak boleh kita tidak boleh kita gagal paham. Makanya Allah menyebutnya sebagai yusawwir, aku yang menggambarnya, aku yang merupakannya, menjadikan rupa-rupa mereka itu beda-beda. Nah, kemudian berikutnya pada Quran surat Toha ayat 50. Waalaikumsalam. Ustaz kotak carry ya. Quran surat Toha ayat 50 Allah mengatakan qala rabbunal ladzi a'ta kulla shay'in khalaqahu tsumma hada. Musa mengatakan Rabb kami adalah Allah yang telah memberikan bentuk kejadian pada segala sesuatu kemudian memberikan petunjuk. Jadi Allah yang menciptakan semuanya dan memberikan jalan untuk yang diciptakan itu survive. Contoh,
Contoh misal, kalau kita lihat cicak itu kan nggak punya sayap, tapi makanannya terbang. Tapi nggak ada cicak itu mati kelaparan, nggak ada. Padahal dipikir-pikir cicak itu nggak bisa terbang. Demikian pula misal Allah ciptakan kambing gunung, dia nyari makannya sampai manjat-manjat gunung gitu. Overall sebenarnya kambing gunung itu lebih hebat sebagai pemanjat tebing daripada manusia gitu. Padahal dia nggak punya tangan, punya kaki gitu kan. Nah, dan dia menemukan makanan di celah-celah batuan yang ada di gunung itu, gunung yang sangat tinggi gitu. Dan ternyata dimunculkan oleh Allah pemangsa harimau gunung juga yang kemudian ngejar dia di atas bukit-bukit itu, bukit batu tanpa tergelincir. Makanya yang seperti ini kita harus kemudian pahami bahwasanya kita sebagai manusia itu diciptakan fi ahsani taqwim, maka sebenarnya kita itu mampu bisa melakukan apa saja, tinggal pilihan hidup. Nah, bagaimana kita menyadari kita ini penciptaan yang sempurna dan kemudian kita membuat pilihan-pilihan dalam hidup yang baik. Makanya tadi pagi saya ke arah Klaten itu kan ada bapak-bapak sampai tua itu megang kecrekan itu ngamen di jalan itu. Dan ya saya ngobrol sama istri saya, ya itu pilihan hidup dia. Ketika dia milih seperti itu dan merasa nggak ada alternatif lain kecuali itu, ya dia akan ada di situ terus. Makanya Allah menyebutkan di dalam hadis qudsi, Allah berfirman, ana idza dzanni abdi bi, aku itu sesuai dengan prasangka hambaku. Kalau hambanya memprasangkai rezekinya ya cuma dari cara seperti itu, ya dia hanya akan dapat seperti itu. Makanya berapa banyak orang yang maling ketangkap polisi, keluarnya dia nggak mau nyari kerjaan tapi pilih maling. Begitu ketangkap lagi maling, tangkap lagi maling lagi. Makanya sampai disebut residivis. Dan itu pun juga nanti di neraka ada orang-orang yang seperti itu. Jadi dosanya saking banyaknya dia lupa untuk minta ampun, dan saking sombongnya mungkin di dunia, Allah juga di sana tidak mengampuni kecuali dengan cara harus dibakar dulu di neraka. Begitu udah di neraka baru kemudian Allah memberikan kesempatan untuk diampuni, dikeluarkan dari neraka dalam kondisi sudah gosong. Kemudian Allah hidupkan lagi, Allah beri lagi kesempatan kehidupan karena dia masih punya iman yang tidak dicampuri dengan kesyirikan dan kemunafikan, baru disuruh masuk ke surga. Itu pun ya, karena dulu di dunia kosak-kosik ya, waktu disuruh masuk ke surga pun dia juga lapor kepada Allah, ya Allah surga sudah penuh, padahal nyata-nyata disiapkan tempat untuk dia. Kemudian Allah pun mengatakan idhab fadkhulil jannah, sana pergi masuk surga, kamu udah disuruh gitu. Maka begitu sampai depan pintu surga dia juga nggak langsung masuk, dia balik lagi menghadap Allah Subhanahu Wa Taala mengucapkan kalimat yang sama, dan kemudian Allah katakan pada orang itu, di dalamnya udah disiapkan untuk kamu 10 kenikmatan raja dunia, dan apa yang kamu minta diberikan, dan apa yang kamu angan-angankan akan diwujudkan. Baru dia mau masuk ke dalam surga. Bayangkan. Jadi ketika di dunia dia susah untuk sholat, susah untuk jadi orang Islam yang baik, maka di sana pun tinggal suruh masuk surga aja pun dia juga susah gitu loh. Makanya Ikhwan Fillah azani Allah wa iyyakum, di sini Allah sebutkan segala sesuatu makhluk yang ada di muka bumi ini bentuknya beda-beda, yang ciptakan aku, dan aku yang memberikan jalan ke mereka untuk sampai pada apa yang mereka mau. Ya, artinya terkait rezeki pun juga seperti itu. Sama kayak kadang kita lihat ada tanaman yang di satu dinding gitu. Kita kadang berpikir itu bisa tekan kono piye carane, begitu stempel ning kono kok iso urip gitu kan. Atau kemudian beringin yang ada di tebing-tebing itu gitu kan. Atau mungkin burung-burung tertentu yang ada di tebing-tebing tertentu. Nah, hal-hal seperti ini harusnya menjadikan pemikiran di antara kita untuk memahami bagaimana Allah itu memiliki ciptaan yang luar biasa, dan Allah lah sang pencipta dan yang mengatur segala sesuatu. Kemudian pada Quran surat Fussilat ayat 37 Allah menyebutkan tentang sifat Rabb Allah, wa min ayatihi lailu wan nahar wasyamsu wal qamar, dan di antara tanda kuasanya adalah malam dan siang, matahari dan bulan. Jadi Allah menyebutkan semua itu Allah ciptakan, matahari, bulan, siang, malam, itu Allah yang menciptakan. Kemudian Allah katakan la tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Jangan kamu sujud pada matahari dan bulan. Allah sudah melarang. Kenapa? Wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Tapi sujudlah hanya kepada yang menciptakannya. Kalau memang benar kamu itu semata-mata menyembahnya. Kan kita setiap hari mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gitu toh. Nah, maka Allah mempertanyakan kepada kita, benar nggak iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yang mbok ucapkan itu dengan apa? Dengan benar nggak kamu itu hanya menyembah Allah?
Nah, sehingga nanti ada orang yang sholat iya kan na'budu wa iyyaka nasta'in, ada masalah dikit ke dukun, ada masalah dikit dia lari ke tempat-tempat keramat. Nah, berarti iya kan na'budu wa iyyaka nasta'innya dipertanyakan. Kamu tuh tulus apa enggak gitu. Sama kayak kita punya istri, punya pasangan, punya suami, sehari 17 kali kita katakan I love you gitu kan. Tapi begitu keluar rumah, nah, kita lirik sana lirik sini, bahkan untuk pulang aja sampai lupa jalan pulang, bahkan sampai ke bawah tidur nama orang lain gitu kan. Nah, yang kayak gini kan akhirnya dipertanyakan, I love you-mu itu love apa gitu kan. Nah, maka di sini Allah menyebutkan bahwasanya matahari, bulan, bintang itu yang menciptakan aku, jangan pernah mbok sujudi. Makanya alhamdulillah kita jadi orang Islam yang Allah selamatkan dari pemikiran-pemikiran yang keliru. Sebagai contoh apa? Kurban kemarin berapa miliar orang Islam menyembelih sapi. Tidak ada satupun orang Islam yang mati karena menyembelih sapi. Nek mati pas menyembelih sapi ada, tapi mati karena menyembelih sapi enggak ada. Ini menunjukkan sapi itu tercipta buat manusia, bukan manusia diminta untuk menghamba pada sapi. Makanya kalau ada manusia yang menghamba pada sapi, ya itu salah kaprah. Nek sapi aja enggak, maka apalagi monyet, apalagi tikus, apalagi ular. Kok ada manusia malah takut sama tikus, sama ular, itu juga salah kaprah. Nah, kenapa? Karena semua itu diciptakan untuk kita, bukan kita malah menghamba kepada mereka. Hanya nanti ada orang-orang yang di mana tuh, di Solo, ada kebu Kiai Slamet, mencari berkahnya sampai rebutan teleknya gitu kan. Maka hal seperti ini harus kita jauhi. Kalau kamu mau lihat, mau kasih makan aja gitu. Tapi nggak perlu kemudian berpikir bahwasanya nanti dapat berkah, bahkan malah bawa pulang kotorannya, bahkan sampai membungkukkan badan di hadapan kebunnya itu, naudzubillah ya. Itu perbuatan-perbuatan agama lain yang harusnya nggak boleh kita contoh. Nah, kamu cari di YouTube itu banyak yang lawan gitu. Dan kadang laki-laki itu kalau enggak pakai kopiah ini nggak kelihatan ini orang Islam apa enggak gitu. Tapi nih perempuan jilbaban itu udah jelas orang Islam, itu kemungkinan besar udah jelas orang Islam. Makanya harus kita pahami ya, ketika kita sudah berislam, kita harus berakidah yang lurus. Kita harus paham Allah itu siapa. Nah, salah satunya Allah itu adalah Rabb kita. Nah, sebagai Rabb Allah yang menciptakan semua makhluk itu, maka kita tidak boleh merendah kepada makhluk itu gitu. Makanya nggak ada ceritanya zaman dulu tuh takut sama apa ulo lari angon. Nah, itu ndak ada. Amit-amit mbah, ndak ada. Mbah sapa? Masa mbah kita ulo gitu. Ndak lah. Mbah kita ya mbah manusia, bukan ular gitu. Nah, kemudian Allah juga pastikan kalau yang memberi rezeki adalah Allah. Allah berfirman pada Quran surat Yunus ayat 31, "Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard amman yamliku sam'a wal absar wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa may yudabbirul amra fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun." Katakanlah wahai Muhammad, siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi, atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan, dan siapakah yang mengeluarkan hidup dari yang mati, yang mengeluarkan dari mati yang hidup, dan siapakah yang mengatur semua urusan? Maka mereka akan menjawab Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa? Jadi bahkan orang-orang musyrik itu pun kalau ditanya, sing gawe langit sapa? Allah. Tapi kalau urusan hujan kamu kok nyari pawang hujan? Jadi pertanyaan, afala tatakun, kenapa kamu gak hanya menyembah Allah? Yang bikin lautan siapa? Allah. Tapi ketika kamu mau nyari ikan, kenapa harus kemudian buang kepala kebur ke lautan? Nah, afala tatakun, kenapa kamu gak bertakwa? Yang bikin gunung siapa? Allah. Tapi kenapa kalau gunungnya meletus kamu harus buang kepala kambing? Nah, kenapa? Kenapa kau gak minta selamat sama Allah? Nah, afala tatakun, kenapa kamu gak bertakwa? Yang bikin bumi siapa? Allah. Kalau di perapatan ada kecelakaan, kenapa harus kamu menyiapkan sajen ditaruh di perapatan? Yang bikin sawah siapa? Allah. Kenapa kamu nanam padi? Biar panen kamu harus bikin sesajen ditaruh di pojokan. Banyak hal yang manusia itu ngeklaim Tuhannya, Robnya itu Allah, tapi prakteknya dia itu sedang menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Sama kayak seorang anak ngerti bapaknya yang nyari nafkah, ngerti bapaknya tiap pagi keluar, tiap sore baru pulang, capek gitu kan. Tapi disuruh sama bapaknya, nak, belikan bapak ini. Jawabannya apa? Moh, nggak mau. Dalam Islam, wala taqul lahuma ufin,
Jangan pernah kamu katakan gak mau moh gitu, kepada bapakmu, ibumu ketika memerintah atau meminta tolong kepadamu. Kenapa? Ya karena kita tahu kita berada di dunia itu atas izin Allah, dan kemudian wasilahnya orang tua. Dikasih orang tua yang masih hidup, ya harusnya kita usahakan menjadi anak yang baik gitu loh. Nah, maka itu juga berlaku kepada kita sebagai hamba Allah, sebagai Rabb atau Al-Khaliq. Kita sebagai makhluk, ketika kita tahu kita diciptakan oleh Allah, Allah sudah nyatakan kita itu dicipta di perut rahim orang tua kita itu oleh Allah, maka ya kita mau nggak mau keluar itu ya harus menjadi hamba Allah, menyembah hanya kepada Allah. Kita nyatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita ikrarkan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, otomatis perbuatan kita ya harus sinkron. Jangan kemudian menyatakan A prakteknya B. Nah, itu dah yang disebut orang munafik. Jadi orang yang kemudian tidak jujur dalam keimanan, ngakunya hamba Allah tapi prakteknya menjadi hamba syaitan. Ngakunya ya mencari ridho Allah tapi prakteknya mencari ridho syaitan. Dia bikin ini, bikin itu dalam rangka untuk menghormati syaitan-syaitan yang ada di tempat-tempat tertentu. Maka ikhwanifidin azani Allah wa iyyakum, rizki juga gitu. Rizki, jodoh, hidup mati itu semua datang dari Allah. Maka kalau ada apa-apa dengan rizki kita, dengan jodoh kita, dengan kehidupan dan kematian kita, kita kembalikan pada Allah. Makanya saya selalu katakan, kalau ada kita itu sakit, kemudian ada teman yang bilang kamu datang ke dukun-dukun ini nanti sembuh, dan memang faktanya ada orang-orang yang sudah kesana dan sembuh, maka saya katakan lebih baik kita pilih sakit tapi berobat di dokter bukan ke dukun, ya. Bahkan kita mati di atas sakit itu lebih baik daripada harus sembuh karena mengikuti perkataan dukun. Nah, coba direnungkan. Kenapa? Karena datangnya kita kepada dukun-dukun itu, ya, itu hakikatnya kita sedang menghamba kepada syaitan-syaitan yang mereka agungkan, bukan sedang menjadi hamba Allah yang baik. Kemudian Allah menyatakan kalau Allah yang memelihara kita pada Quran surat Al-Baqarah ayat 22, alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan buat kamu dan langit sebagai atap buat tempat tinggalmu. Wa anzala minas samaa'i ma'an, dan telah menurunkan air dari langit. Fa akhraja bih, dan dari sebab itu kemudian tumbuh-tumbuhan yang banyak. Minas samarat rizqan lakum, dari buah-buahan yang semua menjadi rezeki untuk kamu. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jangan pernah kamu jadikan sekutu untuk Allah Subhanahu wa taala kalau kamu itu tahu Rabbmu itu cuma Allah. Makanya kehidupan kita walaupun gak bersentuhan dengan pertanian, hakikatnya yang kita makan, kita minum itu sebenarnya asalnya itu ya dari langit itu. Dari langit turun berupa air. Ini yang di botol ini nyata, ini bentuknya air. Nah, yang di piring-piring itulah kemudian yang kemudian disedot oleh tanaman-tanaman yang pada tumbuh itu. Nah, kemudian muncullah jadi cabai, muncullah jadi gandum, jadi singkong, yang nanti jadi tepung, jadi kue, jadi gorengan, segala macam itu yang nanti kita makan. Maka hakikatnya ketika Allah nyatakan sumber rizki utamanya adalah air ini, kalau dihentikan nggak ada hujan, kayak dalam kasus Nabi Yusuf alaihi salam pada masanya di mana dikasih 7 tahun subur, 7 tahun kering, maka di saat 7 tahun kering itu pun benar-benar orang kaya itu kekayaannya kayak nggak bermanfaat gitu. Karena ya kalau udah kering, larang pangan mas. Kalau udah larang pangan gitu kan, makanan sedikit dipegang oleh petani nggak mau jual, pilih buat dikasih keluarganya. Makanya di COVID kemarin itu yang paling survive itu petani. Kenapa? Karena bener dia nggak dapat gaji dari manapun, tapi dia bisa nanam, bisa panen, aman di rumahnya, nggak perlu belanja gitu loh. Tapi kita, misal ya tetap kerja, tetap punya gaji. Kalau kita beli barangnya nggak ada di pasar, ya sama aja. Mau buat apa duit? Nggak bisa. Makanya wanifidina azani Allah wa iyyakum, Allah dalam Quran sering menyebut ini inti dari rezeki itu ya hujan itu. Makanya kalau kita tahu hujan itu datangnya dari Allah, kok kemudian kita pengen hujan itu nggak turun, kita datangkan pawang hujan. Atau sebaliknya kita pengen kemudian hujan itu turun di satu tempat, kita datangkan pawang hujan lagi. Nah itu naudzubillah ya, nggak boleh seperti itu. Makanya ada sebagian tempat itu yang dia itu kebakaran hutan, dia pengen hutan yang kebakaran itu dipadamkan, tapi dia pakai apa? Pakai pawang hujan, bayar ratusan juta. Ya sia-sia. Nabi Muhammad nyuruh sholat istisqa, tinggal manggil ustadz, nanti digelarkan, carikan mimbarnya, digelarkan sajadah atau digelarkan tikarnya, sholat istisqa, Allah nanti turunkan hujan, malah gratis. Ibaratnya mau membayar ya cuma berapa sih gitu. Tapi ada orang-orang yang milih bayar ratusan juta, datangkan dukun, pada akhirnya malah nggak jadi hujan. Atau sebaliknya Allah kasih hujan, nah tapi dia nggak mau hujan datang karena ada acara perhelatan akbar di tempatnya,
didatangkan penghujan lagi. Penghujannya dibayar 300 juta, wis teriak-teriak dengan segala macam ritualnya, hujannya tetap turun. Udah rugi, tetap hujan itu kan. Nah, tapi yo namanya manusia ya. Orang kayak gitu kepakai lagi gitu kan. Karena apa? Karena Allah kasih istidrot, duitnya buat bayar ada gitu. Coba kalau nggak ada duitnya mungkin ya nggak mau dia pakai gitu. Makanya ikhwani bidina azani Allah wa iyyakum ya. Allah menyebutkan bahwasanya ya segala penciptaan dan urusan menjadi hak Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-A'raf ayat 54, Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam tsumma stawa 'alal arsy yughshil laila an-nahar wa yatlubu hasisa wa syamsa wal qamar wan nujuma musakhkharatin bi amrih. Sungguh Tuhanmu Allah, Rabbmu Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan itu semua terjadi dalam 6 masa. Lalu Allah bersemayam di atas arsy-Nya, dan Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan Dia menciptakan matahari, bulan, bintang, semua tunduk pada perintahnya. Jadi matahari, bulan, bintang itu tunduk pada perintah Allah. Ala lahul khalq wal an. Maka ingatlah segala penciptaan dan urusan menjadi haknya Allah. Tabarakallahu Rabbul Alamin. Maha suci Allah, Rabb semesta alam. Nah, bulan bintang itu beredar di garis edarnya, nggak benturan, nggak tabrakan, karena Allah yang memerintahkan. Tapi kalau Allah perintahkan, ayo kamu semua tabrakan ya tabrakan. Dan itu nanti yang akan terjadi di hari kiamat. Bagaimana langit itu digulung, bumi itu terbelah, bintang itu berjatuhan, itu nanti semua atas kuasa Allah. Gunung-gunung yang tertancap itu terbang, lalu berbenturan terus menjadi debu-debu yang berterbangan, dan kemudian laut itu meluap dan mendidih dan seterusnya. Maka semua itu atas kuasa Allah Subhanahu wa taala nanti di hari akhir. Makanya mumpung Allah masih memerintahkan bumi dan segala macamnya untuk tunduk, dan tunduknya dalam kondisi yang baik, manfaatkanlah waktu itu. Makanya Nabi pernah mengatakan, ya Allah itu senantiasa menerima taubat kita sampai sebelum matahari itu terbit dari tempat terbenamnya. Jadi kamu kalau taubat setiap hari itu Allah akan terima terus. Kok ada orang nanti begitu bangun matahari terbitnya nggak dari timur tapi udah dari barat, maka ketika dia ngambil sajadah di waktu itu sudah nggak berguna, dia sholat sudah nggak kepake. Karena tobat di saat matahari sudah terbit di tempat terbenamnya itu sudah terlambat, walaupun dia masih hidup, masih tarik napas. Makanya mumpung matahari masih terbit dari timur, ya banyak-banyaklah bertobat, banyak-banyaklah mendekatkan diri kepada Allah. Perbaikilah iman kita, ngaji, cari ilmu, ya jadilah hamba Allah yang baik. Kalau jenengan adalah seorang suami, jadilah suami yang baik. Kalau jenengan seorang istri, jadilah istri yang baik. Ya, kalau kita sebagai anak, jadilah anak yang baik. Udah, hidup itu ya cuma rangkaiannya kayak gitu. Qanifidina azani Allah wa iyyakum. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini. Tentu harapannya ada diskusi yang bisa berjalan. Monggo, silakan kalau ada pertanyaan. Gak ada. Mas Joko, kalau mau nanya silakan deh Mas Joko. Wih, Mas Joko. Ada gak? Tanyalah satu-satu, 1, 2, 3 dari bosnya dulu. Mungkin di luar tema ya nggak apa-apa. Ya mungkin ada sih. Tadi kan terkait kehidupan ya. Acara apa? Pengajian lah. Nah itu kan nanti kan nantinya kita tuh gimana sih agar kehidupan kita tuh bisa misalkan yang kita jalani itu bisa istilahnya berjalan dengan enak, nyaman, dan nggak ada godaan-godaan dari sekitarnya gitu loh. Maksudnya kita menghadapinya seperti apa, terus mungkin kita juga bisa memberikan istilahnya memberikan masukan atau motivasi kepada sekitarnya gitu. Oke. Jadi orang hidup memang fitrahnya atau kenyataannya, faktanya itu pasti akan dicoba, pasti akan ketemu fitnah tiap hari, apalagi nyopir, apalagi berurusan dengan orang banyak, itu pasti akan ketemu dengan berbagai macam cobaan. Kita aja yang gampangannya motoran gitu, yo nggak pengen lihat yang aneh-aneh, tapi di jalan tuh yo sekarang banyak perempuan pakai celana pendek gitu kan, sosok malah rakatoan bareng gitu kan. Nah maka
Ya seperti itu ya, mau nggak mau itulah dunia. Tapi yang menarik ya, kita tentu membutuhkan penjagaan dari Allah. Karena iman kita itu lemah, naik dan turun, terbolak-balik, maka kita butuh penjagaan. Makanya Allah menyebutkan, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Nah, kalau kita bertakwa pada Allah, maka Allah akan jadikan jalan keluar kalau akhirnya kita bermasalah. Artinya hidup di dunia itu mau nggak mau ya kan akan muncul masalah, muncul fitnah, muncul senggolan sama orang ini. Tapi kalau kita bertakwa sama Allah, maka Allah akan jauhkan masalah itu dan akan dicarikan jalan keluar kalau akhirnya kita ketemu masalah. Pengennya nggak punya masalah, ya, tapi kok delalah faktanya harus bermasalah. Ya udah, emang itu di dunia. Kalau kita benar-benar pengen nggak ada masalah sama sekali, kalau di dunia belum bisa, nanti di akhirat. Nah, tapi ada kondisi di mana kita bisa mencari jalan keluar atau mendapatkan jalan keluar dari jalan yang nggak disangka-sangka, yaitu dengan bertakwa. Nah, takwa itu apa? Mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Perintah Allah dan Rasulnya yang paling gampang, paling kelihatan ya orang Islam sholat itu dulu. Nanti wayah Ramadan puasa gitu, itu dulu. Perempuan ya berjilbab gitu kan. Nah, dari situlah nanti Allah akan berikan jalan kemudahan demi kemudahan. Diberikan jalan keluar dari masalah demi masalah. Karena masalah itu pasti akan ada di dunia itu. Nah, kemudian nanti dalam sebuah hadis Nabi juga mengatakan, ya gulam ifadillah yahfaduka. Jagalah batasan Allah, Allah akan menjaga kamu. Nah, makanya ketika saya sendirilah gitu, usah jauh-jauh, alir lagi. Saya tuh sering gitu loh, kunci itu nyangkut di motor gitu. Termasuk di sini saya pernah ngajian, boleh ikut kuncinya renek, ini renek lagi. Tuh renek, saya nyangkut di motor berarti. Renek bro. Oh iya. Jadi pernah saya di sini tuh, kunci nyangkut di motor itu. Itu nek cara maling kan garek numpak itu, apalagi di sini orang keluar masuk tuh. Tapi ya alhamdulillah itu tidak pernah hilang sementara ini gitu kan. Ya kita nggak pengen hilang juga. HP itu sering ketinggalan ya. Tapi ya nggak pernah hilang. Balik ini lagi ada. Terakhir kemarin pas Idul Adha itu sudah sampai rumah. HP itu nggak ada. Tak balik ini masih ada. Makanya hal seperti itu gitu. Kita coba usahakan ya bertakwa semaksimal mungkin kepada Allah, mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, dan ya kita ikhlas lillahi ta'ala, maka Allah nanti akan jaga kita. Kalaupun Allah nggak menjaga kita pada saat itu, artinya tetap dikasih cobaan, maka cobaan itu pun Allah nanti akan kasih jalan keluar. Satu. Yang kedua, cobaan yang diberikan itu tidak akan melebihi batas kesanggupan kita. Pasti kita sanggup. Nah, cuman kadang setan itu datang bisiki, kamu nggak sanggup, mending kamu mati aja gitu. Makanya banyak hari ini kan orang-orang stres yang kemudian loncat dari gedung, bahkan kemarin ada yang loncat dari kapal, goro-goro kontrak dari TKI-nya nggak diperpanjang, loncat dari kapal. Dia udah di kapal mau pulang, pulang ke Indonesia atau mana, loncat dari kapal dia. Nah, maka jangan sampai nih seorang muslim itu di dunia ini stres karena mikirkan dunia, tidak boleh. Jadi cobaan itu pasti ada, pasti datang. Nah, kalau kamu ingin meminimalisir cobaan itu, bertakwalah pada Allah. Bahkan kalau cobaan itu sudah datang, kamu ingin mencari jalan keluar, ya bertakwalah pada Allah. Nah, kadang bahkan Imam Hasan Al-Basri itu meminta kepada murid-muridnya ketika datang, ya Syekh, saya nggak punya anak, ya Syekh, saya punya penyakit ini, ya Syekh, saya begini. Disebutkan hal-hal yang menjadi cobaan dia masing-masing. Beliau cuma mengatakan istighfar kamu, semua suruh istighfar. Kemudian muridnya yang di dekatnya pun bertanya, loh kok semua suruh istighfarin, kenapa? Kata Hasan Al-Basri, apa kamu belum baca firman Allah, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka ucapkanlah istighfar kepada Rabbmu, Allah itu adalah Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wal banin. Allah akan mengirimkan awan yang berarak-arakan yang kemudian akan memperpanjang rizki dan anak keturunanmu. Dan itu dijadikan dalil oleh Hasan Al-Basri, kalau akhirnya kamu banyak masalah, maka bisa jadi mungkin kamu kurang istighfar. Kalau kamu banyak kehilangan, mungkin bisa jadi karena kamu kurang sedekah. Dan sedekah itu jangan kemudian disamakan ya. Nanti misal gini, saya punya duit 1 miliar, saya udah sedekah tiap hari 2.000. Kok saya punya karyawan kalian itu, terus kalian udah sedekah 2.000, terus saya mengatakan awan udah sedekah setiap hari, bahkan 2.000 setiap hari gitu. Nah, tentu sedekahnya orang kaya sama orang miskin itu beda ya. Sedekahnya orang miskin dalam nilai yang kecil itu ada kalanya terkadang pahalanya lebih besar daripada sedekahnya orang besar, orang kaya dengan nilai yang kecil. Nah, makanya 2.000-nya orang miskin sedangkan dia cuma punya duit 10.000, itu terkadang pahalanya nggak lebih
kecil daripada orang kaya yang duitnya 1 miliar sedekahnya 2 juta. 2 juta dari 1 miliar kan cuman berapa itu? 0,1%. Tapi kalau 2.000 dari 10.000-nya orang miskin, ya mungkin 10.000 itu pengen buat beli makan, tapi kemudian karena dia sedekahkan, dia kurangi lauknya, dia kurangi nasinya gitu kan. Nah maka ya mumpung kalian belum jadi orang kaya, biasakan sedekah walaupun sedikit. Karena nanti kalau kamu nggak terbiasa, begitu kamu jadi kaya, ya belum tentu kamu mau sedekah. Dan saya udah ketemu orang-orang kaya yang kaya pun ketika ngasih tukang parkir duit, waktu itu parkiran 500, dia ngasih 1.000, susuk kembalian 500 itu diminta itu. Ya saya iseng aja nanya, itu nggak minta aja nggak bikin dia kaya. Terus yang minta itu juga nggak akan jadi nambah kaya kamu, guys. Kamu nggak akan banyak kehilangan. Kata dia, enggak, tetap harus saya minta. Karena duit 1 juta yang saya miliki nggak akan pernah jadi 1 juta kalau kurang 500 gitu. Padahal orangnya kaya, asetnya miliaran. Pas sama saya itu naik mobil mewah pada waktu itu. Makanya jiwa-jiwa seperti itu harus kita singkirkan. Kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hampir semua lini kehidupan. Wabil khusus seorang muslim harus sholat itu dulu. Sholat jangan sampai ditinggal. Mau kamu nyupir apapun, kamu ada dimanapun, di negeri manapun, dalam kondisi seperti apapun, sholat jangan ditinggal, mas. Saya itu. Begitu udah kamu tinggal, setan akan datang. Kalau udah saat datang, fitnah menerjang. Kalau kamu nggak punya filter, bisa stres bener gitu. Itu mas. Ada lagi? Andi? Ayo, Jauh-jauh dari Papua nanya lah. Mas Joko, mau nanya apa Mas Joko? Pak Ustadz, nanya Pak Ustadz. Ada, Mbak, biasanya dengan Mbak, itu dora gelem koncone, diwakili ya. Itu tadi yang terkait setiap hari nggak ngapa-ngapain itu kan setiap hari pun ada fitnah gitu. Monggo Mas, ada, tuh. Nah, berkate dolali. Iya. Lamboke. Ya, tiap hari ada fitnah, Mbak. Nah, terus kadang kita tahu yang ngomongin ini nih, kita jelasin pun kayaknya juga percuma gitu, tapi kayak gitu itu kesel gitu loh Pak Ustadz. Ya prinsipnya ketika kita dirasani orang, maka orang itu hakikatnya sedang setoran pahala ke kita. Saya tak nikmati aja gitu. Jadi gak tak pikir jero gitu. Terlalu dipikir jero, akhirnya ya jadi beban pikiran. Akhirnya kita mikir sesuatu yang nggak penting gitu. Makanya saya selalu punya prinsip gini. Ada kamu, nggak ada kamu, aku baik-baik saja. Oh itu. Makanya kamu ngomong apapun gitu kan, selama nggak nyenggol saya, ya saya tidak akan peduli dengan omonganmu. Dan pada akhirnya kemajuan seseorang, saya lihat beberapa orang-orang kaya. Aku ngomong kayak kemajuan dalam konteks kaya ya. Orang-orang kaya itu, sejumlah orang kaya itu saya kalau entah memperhatikan omongan dia di medsos atau mungkin ngobrol sama orangnya, itu kalimatnya hampir semua sama. Jangan pernah pedulikan orang ngomong. Nah, karena begitu kita mempedulikan orang berkomentar tentang kita, hidup kita habis buat nanggapi komentar. Kemudian langkah kita terhenti gara-gara komentar. Padahal ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau suruh komentari jenengan, saya yakin komentarnya beda-beda. Walaupun mungkin sama, sepakat iki lemu gitu kan. Tapi dalam konteks tertentu mungkin sudut pandang tertentu beda-beda. Lah jenengan mau merespon satu-satu, ini lagi wong ning ruangan ini, begitu keluar dari situ udah banyak orang gitu kan. Maka nggak akan melangkah kita dalam hal yang positif. Kemudian pikiran kita akan terhenti dengan pikiran yang tadi itu, menyibukkan diri dengan hal nggak penting. Nah, makanya saya selalu tadi punya prinsip, ada kamu nggak ada kamu, aku tetap baik-baik saja. Makanya saya dulu selalu, saya tuh kalau punya karyawan gitu kan, nah karyawan saya itu dari misal ya, dari SMP kita suruh sekolah, tak suruh kuliah, rampung kuliah gitu, dia pengen minta fasilitas ini, saya bilang ya nek saya sanggup saya cukupi, tapi nek saya nggak sanggup ya kamu resign aja nggak apa-apa, atau saya sudah ngantarkan kamu sampai ke jenjang ini, saya bilang gitu kan. Terus dia bilang sama saya, nanti perusahaan bapak nanti bisa berantakan. Siapa bilang? Kamu datang perusahaan saya itu ada, kamu keluar perusahaan saya itu masih akan ada, tenang aja, saya bilang. Nah hal seperti ini yang perlu kita terus nyatakan dalam diri kita. Jangan kayak sebagian orang
ditinggal kabur istrinya dia stres, ditinggal kabur suaminya stres. Terus ada lagi yang anaknya meninggal ya karena emang takdirnya harus meninggal gitu kan, stres, pilih bunuh diri. Yang di Bekasi anak muda perempuan masih lulus SMK atau SMK kelas 3 saya lupa. Itu bapaknya meninggal. Jadi bapaknya cerai, dia ikut ibunya. Tapi dia secara rasa itu lebih sayang ke bapaknya sebenarnya, lebih dekat ke bapaknya. Tapi jenenge wong perempuan ya, bisa melu aku anaknya ya gitu toh. Nah, si anak ini kemudian dapat kabar dari orang kalau bapaknya meninggal ini. Akhirnya apa? Bunuh diri nyusul bapaknya, padahal perempuan. Nah, didelok mukanya juga jelek gitu kan, terus berjilbab lagi gitu kan. Artinya kan kalau ibaratnya dia mau berpikir positif, ya namanya orang meninggal kan ya sudah pasti kan, tinggal siapa yang giliran. Terus dia sebagai seorang wanita kan perjalanan dia masih panjang itu loh. Masih dia harus mungkin nikah gitu kan. Saya yakin dengan kondisi dia itu banyak yang mau gitu kan. Mungkin tawakin yang gini enak sing gelem bosnya kawin meneh ya ora apa-apa. Nah, tapi ya itu tadi loh. Syaitan itu pintar sekali gitu loh. Membuat rasa sedih itu kemudian menjadi bertambah akhirnya ngapain saya hidup nih bapak saya cintai mati, bunuh diri dia. Saya lupa menggantung diri atau apa atau loncat di rel kereta itu Bekasi. Makanya hal-hal seperti ini coba direnungkan. Nanti ada orang yang tadi itu patah hati, terlihat utang, sampai yang belum waktu rame-ramenya judi online itu ada dokter, tentara, bahkan dia sudah perwira, dikirim di Papua gitu kan. Di sana bunuh diri. Dokter loh. Dokter itu kan berarti kan dia sekolahnya itu nggak main-main, orang pinter gitu loh. Kita kadang daftar ke dokter nggak keterima gitu. Dia sampai lulus. Terus masuk tentara itu juga kan ada proses gitu kan. Nah, tapi karena seneng judi online tadi itu, terlilit utang. Sebenarnya kalau digagas, dipikir-pikir utangnya yo banyak yo iya, tapi tidak dibilang banyak banget yo enggak. 800 juta. Tapi kan kalau dibandingkan dengan nyawanya kan berharga nyawanya toh, gitu loh. Tapi dia pilih bunuh diri, tembakkan kepalanya apa itu. Maka yang kayak gitu-gitu ya coba direnungkan. Jangan sampai misal kita ini diamanai misal megang mobil tapi karena stres wabrak ke mana gitu. Jangan. Ya, maka pentingnya memanage ya. Makanya ini jane bagusnya kayak mic terus disambungin ning speaker gitu. Nanti teman-teman yang nggak hadir itu ben krungu gitu. Rakyatan ning tempat mangkal mereka situ apa di mana gitu, di masjid gitu kan. Nah, ning harap ya ora apa-apa barangkali Ibu Islam ini pos satpam. Ngaji malah suara musik. Musiknya pateni lah. Pateni jiluk cuma sejam setengah jam. Ya, musola situ musiknya pateni. Biar teman-teman yang nggak masuk ini denger gitu. Karena paling mic-nya mic Bluetooth. Nah, karena itu loh. Karena stres para pekerja itu nyata dan fakta. Nah, orang manajemen harusnya bisa melihat itu sebagai sebuah kasus yang harus diantisipasi. Antisipasi itu jangan sampai terjadi berarti. Artinya nek kemudian siraman rohani ini real ada setiap saat mereka bisa mendengar walaupun nggak langsung duduk di sini. Nah, pelan tapi pasti akan terkikis itu stres itu harapannya. Sehingga kasus-kasus tadi itu nggak perlu terjadi. Nah, jeleknya di Indonesia itu kejadian dulu baru berpikir ini sebenarnya piye carane ben terulang ngono. Padahal harusnya jangan sampai itu terjadi dulu gitu. Artinya kalau itu tidak ada zero accident, itulah kesuksesan harusnya. Jadi misal nanti tahun ini zero accident, tahun depan zero accident, nah manajemen itu perlu memberikan apresiasi kepada orang-orang yang mungkin terlibat dalam kondisi zero accident. Nah, tapi nunggu kejadian, bagaimana kebanyakan di Indonesia itu kan kecelakaan kereta itu baru kemudian dievaluasi jalurnya ini ketika sudah ada kecelakaan pesawat jatuh itu baru dievaluasi ini. Termasuk yang belum lama ini kan bose Boeing itu dicecar sama anggota Dewan AS toh. Gajimu piro Pak? Ya ini kan nggak etis sampaikan gajimu piro Pak? Doyak terus 36 juta dolar saya dengar gitu kan setahun. Iya. Padahal 1 juta dolar itu 10 miliar 15 miliar 36 juta itu berarti kan sekitar hampir setengah triliun lebih gitu. Setengah triliun lebih gaji setahun. Nah, terus yang terjadi kok kamu gak fokus sama kecelakaan. Boeing kan beberapa tempat itu jatuh sendiri, gak diapa-apain, mati semua penumpangnya. Nah, makanya itu bukan kultur keselamatan yang baik gitu kan. Makanya stres ini perlu dikelola dengan baik gitu kan. Gitu. Itu ya Mbak, jadi tidak usah digagas, pokoknya fokus
adep mantep sama suaminya sama putranya berapa mbak? Suami 1 ya? Masih ada tuh suaminya? Oh ya alhamdulillah iya fokus sama itu ya. Coba ini sing apik ya suami ini yo semok gitu kayak jenengan itu enggak kurus oh iya Biasa. oh biasa berarti sing prihatin bojone enggak kadang tuh ada orang tuh beban pikirannya berat hiburannya makan gitu. Ya betul nah saya dulu gitu ya dulu kerja kantor terus kerjain kerjaan sendiri ya saya kira hiburannya makan maka jadi sampai jam 12 itu kita bikin website bikin invoice bikin macam-macam lah sambil makan akhirnya gemuk monggo mas monggo untuk lalu lintas. nah, iya siap aman makanya perlu itu om kasih speaker toh ya sebulan pisan dipateni anu musik Paling enggak make wireless paling mau sih. nah monggo diatur aja sebulan sekali dimatikan musiknya sejam nah, gitu dan anu loh tanpa sadar nanti jenengan akan mendatangkan loyal customer siapa itu orang-orang Islam timbang rono baik loyal customer itu yang jenengan bisa maintenance dengan baik itu nah maintenance dengan baik tanpa sadar itu ya dengan jenengan kayak kajian ke karyawan nanti mereka banyak pengajian gini ngendi suarane ya akhirnya dia tak rono rakyatan kecil ternyata pengajiannya sebulan pisan gitu loh gitu. Nah ini ada pengumuman toh nah berarti settingannya begitu pengajian pengumuman jalan suara pengajiannya mandek neng aku mandek gitu paham nggak di setting gitu loh ini sana on nah, tiba-tiba suara saya di luar nggak keluar gitu kan begitu ayo maksudnya aturan lah gitu kan jangan sing paham lah gitu. Jadi sembari nunggu pemberangkatan, sembari nunggu pengajian. Iya, kali-kali sejam tok sebulan pisan. 24 jam kali 30 cuma dikurangi 1 kan enggak banyak. Aman. Banyak customer. Saiki kayak ayam miduran. Dia itu hidup 50 sekian tahun. Itu customernya itu mayoritas mau enggak mau ya wong Islam. Lah bodohnya dia udah tahu nyata-nyata customer orang Islam loh, ngapain nggak maintenance orang Islam, malah menyatakan diri di situ ada babinya, mau meneng aja, yang diperbaiki setelahnya gitu loh, kan bisa merawat customer saya yo bluk saya gitu kan, DR ngerawat customer non muslim ya nggak bisa, kalau non muslim cuma minoritas di Solo itu, makanya keliru kalau kita itu buka usaha, sasarannya itu sektoral orang-orang tertentu itu, kalau pengen mendapatkan keuntungan lebih susah. Kayak sebagian tempat nih misalnya kayak mal-mal tertentu dia tuh tahu yang di situ mayoritas tuh orang-orang kudungan orang-orang Islam kok nggak disediain musola ya gak lama tutup gitu tapi kalau ada musolanya dibikin nyaman orang Islamnya gitu kan insya Allah aman rame gitu gitu Itu kalau udah terlanjur kan nggak tahu nggak apa-apa. ya nggak tahu kita nggak apa-apa dianya saya ngomongkan dari sisi bisnis untuk dianya gitu loh itu termasuk jenengan ini kan ning kono wae nek musolane ning kono ora nah kayak gitu-gitu kan kita di sini berharap pahala ada orang sholat situ nah, pelanggan itu kan nek musolane nah, jadi begitu nyampe atau mau berangkat belum waktunya jalan mobilnya dia bisa sholat ada lagi? Gak ada? Cukup? Baik teman-teman udah jam 5 mungkin ini yang bisa saya sampaikan